Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Pekerjaan saya sebagai pegawai PLN di WLP Nunukan, tepatnya di WLD Krayan. Nama saya Faizal Hamzah, asal saya dari Sambas, tanggal lahir 27 November 1993. Pekerjaan saya sebagai junior operator operasi distribusi di kantor pelayanan Temajuk di WLP Sukura. Nama saya Dwi Yuda Prasetya, asal saya dari Balikpapan. Saya bergeser di tahun 2019 di unit layanan Jebatik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Selama 6 bulan terakhir, saya mendapatkan amanah lagi untuk bergabung bersama teman-teman di WLP Tamatui. Saya bekerja di kantor jaga Antikom kurang lebih sudah 2 tahun, khususnya di perbatasan Malaysia-Indonesia. Pada tahun 2020, saya diberikan amanah baru untuk mengemban jabatan sebagai supervisor pelayanan pelanggan dan administrasi di WLP Tanah Merah sampai saat ini. Saya memulai tugas di Pulau Sabu sejak awal Januari tahun 2021. Saya bekerja di PT PLN Persero UP 3 Tahuna sejak bulan April 2017 dan ditugaskan di WLP Lirung, khususnya sub WLP Miangas sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang. Selama bekerja di sini, hal yang menarik yang saya rasakan adalah kondisi alam yang sangat asri, itu cukup menggembirakan saya dalam melepas penat selepas kerja. Sedangkan tantangan yang saya rasakan adalah kondisi alam pula yang membuat kami merasa tertantang karena lokasi kerja kami yang sering kali mengalami longsor dan menutup akses jalan menuju lokasi kerja. Bertugas di kantor pelayanan Temajuk yang mengoperasikan PLTD merupakan pengalaman baru bagi saya. Suka duka tentunya banyak. Kalau yang menarik dan menyenangkan di sini adalah alamnya Temajuk yang indah, pantainya yang asri, hasil lautnya yang melimpah, serta kekayaan bahari lainnya. Menantang paling cuma kayak kita mau pergi gangguan ke, kalau list desk kita ini kan ada sampai di Seru Tembawang, itu udah paling ujung. Nah itu tuh untuk infrastrukturnya tuh masih jauh lah dari kata bagus. Jadi kalau udah musim hujan, ya menantangnya itu, jalannya itu saja luar biasa lah. Kita pergi pagi mungkin pulang bisa malam. Sangat menyenangkan karena saya dapat melayani masyarakat terhadap kebutuhan listrik di daerah perbatasan. Walaupun jauh dari keluarga, tapi itu tidak mematahkan semangat saya untuk terus melistriki daerah perbatasan. Untuk memberikan kepuasan kepada semua pelanggan di Kabupaten Tanah Merah ini, dibutuhkan kerja ekstra dari semua bagian, mulai dari sisi pembangkitan sampai dengan sisi pelayanan pelanggan. Karena dengan mayoritas jenis pembangkit yang berada di Tanah Merah ini bertenaga diesel, serta kultur masyarakat yang tinggal berpisah di beberapa lokasi, serta medan transportasi yang cenderung ekstrim, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk tetap memastikan ketersediaan stok BBM serta material yang ada di unit-unit di bawah wilayah kerja kami. Dan terakhir, untuk momentum yang menggembirakan dengan posisi pekerjaan saya saat ini adalah saat pelanggan yang berada di pelosok daerah yang sebelumnya belum dapat menikmati listrik, kini telah bisa menikmati aliran listrik di daerah mereka. Hal ini menjadi kebahagiaan bagi saya pribadi serta rekan-rekan yang bekerja di WLP Tanah Merah ini untuk terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Pekerjaan di unit saya saat ini cukup menantang, membuat saya semakin bergairah dalam melaksanakan tugas. Ditambah lagi pada saat saya awal menjalankan tugas di Pulau Sabu, saya mengalami hal yang paling berat sepanjang saya berkarir di PLN, yaitu badai Seroja menerjang Pulau Sabu pada tanggal 5 April 2021. Dengan usia tugas saya di Pulau Sabu yang belum seumur jagung, memang merasa berat. Namun dengan segala upaya
dan support dari ULP OSAO, P3 Kupang dan wilayah NTT, saya merasa semuanya mudah dan bisa kami kerjakan dengan baik. Memang jauh dari keluarga adalah hal yang paling berat yang harus saya lalui. Jadi untuk mengobati rindu sama halnya dengan menahan badai, seroja jangan melewati Sabu. Namun untuk hal rindu, Anda tinggal menuju pelabuhan laut setiap malam, melihat ombak bergulung dan memberi nyamuk setitik darah, asalkan rindu itu tersampaikan walaupun lewat sebuah visi. Rindu itu pasti, karena bagaimanapun keluarga merupakan bagian penting dari hidup kita. Namun karena panggilan tugas, apapun yang ada kondisinya, kami tetap harus mengabdi sesuai dengan komitmen kami terhadap perusahaan. Saat kami merasakan down karena jauh dari keluarga, yang kami ingat adalah kami masih memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga besar maupun tulang punggung keluarga kecil kami sendiri. Kemerdekaan adalah sebuah kebebasan bagi seluruh bangsa untuk mendapatkan hak yang sama, terutama dalam hal kelistrikan. Dengan semangat kemerdekaan ke-76 ini, dalam pekerjaan saya menganggap bahwa inilah pengabdian yang bisa kami berikan, sama seperti para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini demi kita di masa depan nantinya. Menunjukkan kesungguhan dan performa bekerja sebaik-baiknya, bekerja keras dan berkomitmen untuk selalu menjadi pelayan bagi masyarakat, khususnya di perbatasan. Harapan saya bagi Indonesia di masa yang akan datang adalah untuk lebih maju lagi dan lebih memperhatikan masyarakat yang ada di pulau terluar. Dan peran saya dan juga PLN selalu memberikan yang terbaik untuk negara dan juga selalu memberikan terang untuk masyarakat yang ada di Pulau Miangas. Harapan saya untuk Indonesia di masa depan adalah Indonesia bisa tetap maju dengan tidak melupakan apa itu makna dari kemerdekaan yang ada, dan bisa bersaing dengan seluruh negara-negara di era globalisasi ini. Peranan kami melalui perusahaan PLN adalah kami akan terus selalu berkembang, berinovasi untuk bisa mendukung Indonesia yang jadi Indonesia yang lebih maju, terdepan, dan tangguh. Jangan pernah lelah menerangi negeri. Jangan pernah lelah mencintai PLN. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka!